episode sebelumnya kita sama-sama menyaksikan bahwa Kinan berhasil menjebak Aris dan Lydia untuk makan malam bertiga. Pada saat itu Aris sangat terkejut dengan keberadaan Lydia, dan menanyakan kepada Lydia sedang apa. Dia di sini. Dan saat itu juga Kinan datang menghampiri Aris dan Lydia. Aris bertanya kepada Kinan, apa maksud semua ini? Ini tidak lucu Kinan. Kemudian Kinan mempersilahkan Aris dan Lydia duduk. Lydia bertanya kepada Kinan apa maksudnya ini Mbah. Tetapi Kinan mempersilahkan kembali Aris dan Lydia untuk duduk. Kemudian Kinan menjelaskan bahwa tujuannya menemui atau menjebak Aris dan Lydia adalah untuk memberitahu bahwa Kinan sudah cukup mempunyai bukti perselingkuhan Aris dan Lydia, dan Kinan merasa bahwa bukti-bukti tersebut cukup untuk membuat pelaporan ke polisi sebagai tindak pidana perselingkuhan. Bukan hanya Aris yang akan terseret masuk ke dalam penjara tetapi selingkuhannya Lydia juga akan dipenjara. Kinan menyebut Aris dan Lydia adalah dua orang yang sukses, tetapi terlibat dalam kasus perselingkuhan. Aris sebagai pembisnis yang sukses dan memiliki anak istri yang sangat menyayanginya, sementara Lydia seorang psikolog yang sukses. Apa kata orang nanti jika mengetahui hal ini? Aris akan dianggap laki-laki kurang ajar, tidak tahu malu dan pengecut. Sementara jika Lydia, bagaimana perasaan orang tuamu jika mengetahui anaknya yang mereka bangga-banggakan malah terlibat kasus perselingkuhan dengan suami orang? Sontak Aris menyuruh Kinan untuk berhenti membicarakan hal tersebut tapi Kinan tidak menghiraukannya. Aris dan Lydia selingkuh berani tetapi menghadapi permasalahan seperti ini ciut nyalinya. Lantas Kinan langsung pergi dan memberitahu kepada Aris dan Lydia untuk menikmati makan malam mereka. Aris menyusul Kinan dan berkata kepada Kinan untuk tidak berbuat macam-macam. Aris kembali duduk namun dengan keadaan marah dan memukul meja. Keesokan harinya di kantor Lola, Aris dipersilahkan masuk ke ruangan Lola. Lola adalah pengacara yang ditunjuk Kinan untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi. Aris marah dan menolak untuk mendengarkan penjelasan Lola. Aris merasa bahwa hal ini tidak perlu sampai ke ranah hukum pengadilan. Dan menyebut bahwa Kinan bisa bicara langsung kepadanya tanpa drama-drama seperti ini dan melalui Lola. Tapi Kinan tidak mau dan menyuruh Aris untuk mendengarkan Lola. Lola menjelaskan bahwa Aris bisa kena pasal 284 KUHP, dipenjara sekurang-kurangnya 9 bulan. Kinan memberikan dua opsi, yang pertama Kinan akan melaporkan ke polisi dan yang kedua akan dibatalkan dengan perjanjian Aris akan meninggalkan Lydia secara tertulis dan akan dinotariatkan. Jika Aris tidak mau meninggalkan Lydia maka Kinan akan lanjut ke opsi pertama untuk melaporkan Aris ke polisi. Aris meminta kepada Lola untuk menjelaskan masalah tersebut dengan menggunakan bahasa yang tidak formal karena mereka berteman. Dan Aris masih tidak mengerti apa yang terjadi sekarang. Kemudian Lola menjelaskan kembali kepada Aris bahwa Aris sekarang hanya mempunyai dua pilihan, maka pilihlah yang kerugiannya paling sedikit. Dalam kasus seperti ini yang salah sudah pasti akan kalah, hak asuh dan harta gono gini juga akan jatuh ke tangan Kinan. Serta Aris wajib memberi tunjangan yang besar kepada Kinan karena hal ini. Setelah itu Aris memperingatkan Kinan boleh melakukan apapun itu tapi Kinan tidak akan bisa memisahkan Aris dari anaknya Raya. Aris beranjak pergi dari kantor Lola. Di malam hari Aris pulang ke rumah Lydia. Lydia menanyakan apa yang terjadi kepada Aris. Aris bercerita kepada Lydia bahwa Kinan akan melaporkan dirinya dan Lydia. Lydia sontak terkejut dan menyebut Kinan jahat. Namun Aris justru membantah hal tersebut dan membela Kinan. Lydia mengaku sudah tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan ini. Karena takut akan tentang masa depan dan karir Lydia. Aris pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut tanpa melibatkan Lydia. Dan menyuruh Lydia untuk tenang. Keesokan harinya Aris menemui teman-temannya untuk meminta bantuan atas permasalahannya. Kemudian dipertemukanlah Aris dengan seorang pengacara yang sudah terbiasa menangani masalah-masalah perselingkuhan. Pengacara mengatakan bahwa kerugian terbesar akan diterima Aris karena kesalahan dilakukan Aris tetapi kita akan melawan Kinan sehingga Aris tidak tenggelam dalam permasalahan ini sendiri. Pada malam harinya Raya menanyakan kenapa ayahnya Aris tak kunjung pulang.
Kinan berdalih bahwa Aris sedang memiliki pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan di kantor sehingga tidak bisa pulang dulu. Kemudian Kinan menyarankan Raya untuk video call dengan ayahnya. Di penghujung menutup video call tiba-tiba Lydia memanggil Raya. Sontak Raya kebingungan kenapa ayahnya bersama Miss Lydia. Kinan langsung mengambil HP di tangan Raya dan berdalih bahwa itu bukan Miss Lydia melainkan teman kantor ayahnya. Aris marah karena perbuatan Lydia, karena Aris merasa ini bukan waktu yang tepat. Aris menyuruh Lydia untuk lebih bersabar sedikit lagi. Keesokan harinya Aris bersama pengacaranya menemui Kinan dan Lola. Di situ pengacara Aris membantah semua bukti-bukti yang telah diajukan Kinan dan Lola. Pengacara Aris menyatakan bahwa bukti-bukti yang dimiliki Kinan dan Lola tidaklah cukup untuk membuktikan perselingkuhan Aris dan Lydia. Aris dan pengacaranya bertemu dengan Kinan dan Lola. Aris dan pengacanya ingin menggugat balik Kinan dengan kecurigaan Aris bahwa Kinan sedang dekat dengan Edwin. Kinan merasa tidak masuk akal bahwa hubungan teman baik dirinya dengan Andre dipermasalahkan dan membuat hal itu dapat digugat. Namun Lola menanggapinya dengan tenang, karena merasa hal tersebut seperti sebuah peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Lola mempersilahkan pengacara Aris untuk menggugat balik dan mengumpulkan buktinya. Pada malam harinya Aris bersama Lydia sambil berpelukan, Lydia mempertanyakan tindakan apa yang akan Aris untuk menggugat Kinan agar bisa mempertahankan hubungan mereka, namun Aris merasa hal itu tidaklah benar. Sontak Lydia melepaskan pelukannya. Aris tidak ingin membahas permasalahan itu dengan Lydia. Aris menjelaskan bahwa dirinya sekarang memperjuangkan putrinya Raya. Lydia pun mempertanyakan apakah Aris juga memperjuangkannya juga. Keesokan paginya setelah Kinan mengantar Raya sekolah, dia bertemu Lydia. Lydia meminta Kinan untuk meluangkan waktunya berbicara berdua. Namun Kinan menolak. Lydia sampai memohon-mohon dan memegang lengan tangan Kinan agar mau berbicara dengannya. Lydia merasa bahwa harus meminta maaf secara pribadi kepada Kinan dan menjelaskan permasalahan yang terjadi dari sisi Lydia. Tetapi Kinan merasa tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Kinan langsung beranjak pergi. Sesampainya di rumah, Kinan membereskan barang-barangnya dan ingin disumbangkan. Hal ini dilakukan karena Kinan ingin mendetoks hidupnya dari hal-hal yang tidak penting dan harus bangkit lagi. Kinan menemukan sebuah kotak yang berisikan jas dokter dan alat-alat dokter miliknya sehingga membuatnya teringat kembali ketika Kinan masih menjadi dokter sambil tersenyum. Pada malam harinya Raya mendatangi Kinan di ruangnya. Raya bertanya kepada Kinan apakah ayah dan ibunya akan bercerai. Sontak Kinan terkejut karena Raya sudah mengetahui apa yang terjadi. Di pagi hari Aris tiba di rumah Kinan. Aris memeluk dan menggendong Raya. Setelah itu Aris meminta waktu kepada Kinan untuk berbicara. Aris menjelaskan bahwa dirinya membatalkan gugatan untuk Kinan. Dan memohon kepada Kinan untuk berdamai dan tidak saling menyakiti lagi. Kinan meminta kepada Aris jika mau berdamai maka pilihlah opsi kedua yaitu tinggalkan wanita itu, Lydia. Namun Aris tidak bisa meninggalkan Lydia. Kinan memuncak kembali emosinya dan tak ingin lagi membicarakan hal itu secara baik-baik. Kinan akan tetap menggugat Aris ke pengadilan karena kasus perselingkuhan itu. Kinan bertemu dengan Lydia di sebuah kafe. Lydia menjelaskan kenapa sampai terjadi perselingkuhan di antara Aris dan dirinya, dikarenakan Aris yang selalu mengejar-ngejarnya. Lydia tidak mengetahui jika Aris sudah beristri. Kemudian Lydia memohon agar Kinan membatalkan gugatannya demi masa depan Raya dan keluarga Kinan. Karena bisa saja timbul rasa malu dan trauma hingga dewasa jika Raya tahu ayahnya di penjara. Namun Kinan tidak memperdulikannya karena mengira apa yang dilakukan Lydia bukan untuk Aris melainkan untuk dirinya sendiri agar reputasinya tidak hancur. Lydia merasa bahwa hati Aris adalah miliknya maka Lydia meminta Kinan untuk memikirkan kembali untuk apa Kinan memperjuangkan Aris lagi. Kinan berujar dirinya tidak mempertahankan suami atau pernikahannya tetapi Kinan mempertahankan harga dirinya sebagai seorang perempuan. Dan akan meyakinkan Raya bahwa dia tidak perlu malu dengan apa yang terjadi pada ayahnya tetapi dia harus ingat bahwa ia memiliki seorang ibu yang mempertahankan harga dirinya untuk melindunginya.
Setelah pertemuan itu Lydia merenungi apa yang dibicarakan Kinan tentang mempertahankan harga diri seorang perempuan. Di pagi hari di rumah Kinan, Lola menjemput Kinan untuk membuat gugatan kepada Aris. Di sisi lain Aris memacu mobilnya menuju rumah Kinan sambil menelpon ke rumah Kinan untuk mengetahui di mana keberadaan Kinan. Aris terus mencoba menelpon Kinan, tetapi Kinan mengabaikannya. Aris memacu mobilnya dengan cepat hingga mengalami kecelakaan. Pada saat di rumah sakit, pihak suster menghubungi Lydia. Segala keputusan tentang tindakan kegawat daruratan Aris diputuskan oleh Lydia. Setelah selesai dari operasi, Aris mau dipindahkan ke ruangan perawatan namun perjalanan menuju ruangan Aris mengigau memanggil nama Kinan. Lydia sontak terdiam. Sementara itu Kinan di dalam mobil bersama Lola, memikirkan kembali tentang keputusannya untuk membatalkan gugatan pengadilan kepada Aris dan menyadari bahwa di sini dia hanya mempertahankan ego semata. Pada saat di rumah Kinan dihubungi oleh seseorang untuk memberitahukan kondisi Aris. Kinan langsung pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit Kinan bertanya kepada perawat di mana ruangan Aris dan memberitahukan bahwa dirinya adalah istri Aris. Namun perawat tersebut bingung karena di dalam ruangan Aris sudah ditemani istrinya. Kinan bertemu Lydia di depan pintu masuk ruangan Aris. Kinan menyebut, "Oh ini istrinya Mas Aris," dan menyebut apa hanya ini yang Lydia bisa perbuat berpura-pura menjadi istri Aris saja. Lydia berkata bahwa nyawa Aris selamat karena dirinya. Dan Aris berhutang nyawa kepada Lydia. Tetapi Kinan oh begitu, terima kasih. Kemudian Kinan menyuruh Lydia pergi. Di dalam ruangan Aris mengigau memanggil-manggil nama Kinan, kemudian Kinan bahwa operasinya berhasil, semua baik saja. Aris meminta maaf kepada Kinan. Di sisi lain Lydia merenungi segala apa yang terjadi padanya, tentang hal mempertahankan harga diri yang diucapkan Kinan, tentang Aris yang mengigau memanggil nama Kinan dan tentang dekatnya yang mempertanyakan sejauh mana keseriusan hubungannya dengan Aris.